Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, dan Pak Jati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Adu Trianana Saputra. Kali ini akan mempresentasikan hasil resume saya terkait laporan feasibility study, yaitu pada kasus North Belt Freeway atau feasibility study yang saya dapatkan dari internet, yang dimana laporan feasibility study ini dibuat pada tanggal Mei tahun 2014. Untuk outline dari presentasi kali ini, yang pertama ada data umum, pendahuluan, cost estimate, benefit estimate, financial analysis. Untuk data umum ini, yang pertama ada nama penyedia jasa konsultan, di mana yang akan menyusun laporan feasibility study ini. Untuk kasus kali ini, yaitu dari Atkins North America, Inc., dan nama pengguna jasa atau owner atau pemilik proyek atau penerima jasanya itu adalah Metroplan, the Arkansas State Highway and Transportation Department, and the Federal Highway Administration, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan atau executive summary. North Belt Freeway ini merupakan jalan tol baru dengan 4 lajur yang dipisahkan dengan median jalan atau yang biasa kita sebut sebagai 4/2D, yang melayani perjalanan dari Interstate 40 dengan Highway 67 di Central Arkansas. Pada dokumen Financial Feasibility Study ini akan dibahas mengenai biaya pembangunan dan pengembangan, keuntungan atau pemasukan atau benefit yang akan dihasilkan dari operasional jalan tol ini, dan strategi keuangan berdasarkan present net value antara cost dan benefit. Untuk penjelasan ini adalah merupakan gambar dari rencana 3 segmen yang akan dibangun, yang terdiri dari segmen pertama itu menggabungkan antara Interstate 40 hingga Highway 365, selanjutnya dilanjutkan di segmen 2, Highway 365 menuju Highway 107, dan segmen yang terakhir, segmen ketiga itu menghubungkan antara Highway 107 ke Highway 67. Jadi untuk proyek ini menggabungkan dari Interstate 40 hingga Highway 67, namun dibagi dengan 3 segmen jalan seperti itu. Bagian pertama ini adalah cost estimate, di mana akan dianalisis terkait pembiayaan yang akan dikeluarkan selama umur proyek. Seperti yang sudah dijelaskan pada gambar tadi, di mana laporan Financial Feasibility Study ini akan mencangkup untuk perencanaan dari cost atau pembiayaan selama umur proyek dari pengembangan 3 segmen jalan. Dalam melakukan perkiraan biaya akan diperkirakan juga terkait biaya konstruksi atau yang disebut sebagai capital cost to construct, dan biaya operasional seperti annual operational, maintenance, and renewal and replacement cost. Nah, untuk dokumen ini akan menggunakan perhitungan biaya yang dihitung pada tahun 2013 dengan total pembiayaan konstruksi yang diperkirakan mencapai 459 juta dolar. Pembangunan jembatan sendiri memakan biaya 40% dari total biaya. Nah, ini merupakan tabel atau rangkuman dari project cost yang akan dilaksanakan pada saat konstruksi maupun pekerjaan di luar konstruksi. Seperti untuk konstruksi itu ada grading base atau surfacing, pekerjaan jembatan, pekerjaan drainase struktur, pekerjaan sinyal lampu merah,
dan untuk pekerjaan maintenance dari signal itu sendiri. Nah, untuk biaya selain biaya konstruksi itu ada environmental clearance, preliminary engineering, GHG management and oversight, final engineering, construction engineering, and inspection. Nah, namun di sini ada beberapa catatan atau untuk perhitungan biaya ini digunakan pembulatan hingga $1. Jadi tidak menggunakan $1.000 maksud saya, tidak menggunakan atau angka-angka yang komanya lebih banyak. Itu. Nah, dalam perhitungan estimasi pembiayaan digunakan rata-rata harga satuan per tanggal Januari sampai Desember 2012. Untuk catatan-catatan ini sudah tersedia lengkap di laporan visibility study-nya. Nah, untuk rata-rata harga satuan per tanggal itu mungkin kalau kita gabungkan dari materi kuliah sama kayak ASP atau analisis harga satuan, di mana ini ditentukan oleh lokasi di mana proyek itu berada. Nah, contohnya di sini ada pekerjaan tanah itu menggunakan pekerjaan galian yang dihitung berdasarkan harga $5,73 per volume galian, dan untuk timbunan sendiri mencapai harga 6,74 per volume timbunan. Nah, menurut saya kenapa kok pekerjaan timbunan lebih tinggi harganya daripada pekerjaan galian, dikarenakan dalam pekerjaan timbunan memerlukan proses yang lebih rumit untuk memadatkan hingga kepadatan yang ditentukan. Nah, dalam perencanaan ini juga diasumsikan bahwa pelaksanaan konstruksi itu pada tanggal 18 Januari dan akan dibuka secara operasionalnya jalan tol ini pada tahun 2020. Jadi untuk perhitungan biayanya itu juga akan diperhitungkan terhadap inflation cost. Nah, ini pada dokumen ini menggunakan annual inflation rate yaitu sebesar 2,5%. Seperti contoh ini environmental clearance, di mana perencanaan biayanya itu direncanakan pada tahun 2013 hingga akan ditarik ke depan harganya sampai ke tahun 2016 dengan biaya yang diperkirakan pada tahun 2013 itu mencapai $90.000 dengan annual inflation rate itu 2,5% menjadi $97.000 untuk pada tahun 2016 seperti itu. Nah, selain pembiayaan dari biaya konstruksi tersebut, akan diberi pada dokumen ini juga dihitung terkait biaya operasional. Seperti ini ada tol operasional yang mencakup sistem dan maintenance, roadway maintenance, dan renewal and replacement untuk road and toll system dengan total biayanya mencapai $820.734.000 seperti itu. Nah, bagian kedua adalah benefit estimate. Selain biaya proyek, pada dokumen ini juga memperkirakan potensi lalu lintas dan pendapatan tol yang akan dikembangkan dan dilakukan analisis. Lalu lintas dan perakiraan pendapatan didasarkan pada analisis tingkat bangkitan perjalanan untuk mengukur potensi pendapatan tol dari proyek tersebut. Sketch level analisis ini memberikan analisis awal untuk menentukan kelayakan tol
suatu proyek jalan tol dengan tingkat sketsa analisis membutuhkan pengumpulan data yang baru dan jumlah pemodelan permintaan perjalanan yang terbatas. Konsisten dengan parameter ini, perkiraan keuntungan dikembangkan menggunakan basis data model permintaan perjalanan Metroplan yang ada dan dikumpulkan data demografis dan lalu lintas yang tersedia. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian financial analysis. Pada analisis keuangan dilakukan untuk menilai kapasitas pendapatan tol proyek untuk mendukung biaya konstruksi dan biaya operasional awal, biaya pemeliharaan, dan biaya renewal and replacement yang sedang berlangsung selama proyek. Nah, untuk dokumen ini direncanakan untuk 40 tahun, di mana terdiri dari 5 tahun pengembangan proyek ditambah dengan 35 tahun operasi. Penting untuk dicatat bahwa pendapatan jalan tol ini menggunakan metode standalone proyek yang biasanya tidak dapat mencukupi semua biaya konstruksi awal dengan biaya yang akan berjalan selama umur proyek. Akibatnya, pembiayaan tol ini bergantung pada beberapa tingkat dukungan eksternal sebagai tambahan terhadap pendapatan tol. Dukungan tersebut dapat berupa peningkatan kredit non-tunai seperti komitmen dengan badan publik untuk menutup biaya operasional atau biaya pembayaran utang sepanjang pendapatan tol tidak mencukupi. Selain itu, kontribusi pendanaan langsung dari entitas publik adalah opsi yang digunakan dalam banyak kasus. Nah, di sini pada dokumen ini menggunakan analisis dari net present value, di mana nilai dari biaya dan cost akan ditarik mundur ke harga sekarang atau present dan akan dikurangi atau dibandingkan atau dinetkan antara net present dari cost dengan net present value dari benefit. Untuk total revenue atau benefit yang diperkirakan pada dokumen ini mencapai 358.261.000 US dollar, dan untuk cost-nya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu construction cost, operating and maintenance cost, renewal and replacement cost. Berikut untuk harga masing-masing cost-nya, yaitu 574.791.000 US dollar untuk construction cost, dan operating maintenance cost mencapai 117.408.000 dolar, dan untuk renewal and replacement cost itu mencapai 41.242.000 rupiah. Nah, setelah dilakukan analisis net present value ini, didapatkan bahwa nilai dari cost atau net present value dari cost itu lebih besar daripada net present value dari benefit. Nah, berdasarkan dari beberapa materi kuliah ekonomi rekayasa ini, net present value apabila didapatkan nilainya positif atau nilai net present value dari benefit itu lebih besar dari present value dari cost, proyek ini diterima. Nah, sedangkan pada dokumen ini didapatkan nilai NPV negatif, berarti proyek usulan proyek atau investasi ini lebih baik ditolak atau dikembangkan model-model dari pembiayaan lainnya yang akan menguntungkan. Dikarenakan dari hasil analisis pada dokumen ini, present value dari benefit kurang dari present value cost. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menunjukkan terkait contoh-contoh perhitungan pada tabelnya. Seperti ini untuk yang di perkiraan cost estimate itu.
Contohnya, untuk environmental clearance, di mana biayanya ini direncanakan pada tahun 2013 dan ditarik ke depan untuk sampai tahun ke 2016, di mana perkiraan biaya pada tahun 2013 ini mencapai 90.000 US dollar dengan annual inflation rate 2,5%, didapatkan nilai dari environmental clearance pada tahun 2016 itu mencapai 96,920,16 US dollar. Nah, pada dokumen ini dibulatkan menjadi 97.000 US dollar. Untuk rumusnya sendiri menggunakan ini. Dalam menghitung future value, rumusnya adalah present value dikalikan dengan 1 plus inflation rate pangkat waktunya. Jadi untuk present value-nya itu tahun 2013 adalah 90.000 US dollar dengan 1 ditambah 2,5% dipangkatkan 3 tahun. Karena jarak dari 2013 ke 2016 seperti itu. Apabila kita coba, ya, jadi dipangkatkan lamanya tahun atau dari perencanaan awal seperti itu. Untuk item-item lainnya dalam perhitungan juga sama, seperti pre-engineering, GEC management, final engineering, raw acquisition, construction, and inspection. Nah, di sini dari hasil perhitungan saya menggunakan Excel, hasilnya mendekati atau perbedaan hanya di pembulatannya saja, yaitu mencapai 647.918.000 US dollar. Oke, sekian presentasi dari saya terkait pemaparan atau resume yang sudah saya bikin terkait laporan financial feasibility study untuk proyek jalan tol North Belt Freeway. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.